Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya berikan contoh deskripsi atau contoh paparan materi yang esensial serta materi yang tidak esensial disertai dengan tanggapan mentor. Ya, sampai saat ini untuk laporan saya dari laporan 1 sampai laporan 4 semua sudah terupload dan semua sudah mendapat tanggapan mentor. Ya, ini sebagai istilahnya perbandingan saja. Silakan disimak nanti untuk materi yang esensial serta tidak esensial beserta tanggapannya, sehingga nanti mungkin sebagai panduan nanti untuk menyusun laporan bagi yang belum menyelesaikan. Nanti akan saya tampilkan yaitu materi yang materi yang esensial, terus materi yang tidak esensial dalam materi pedagogik maupun materi profesional. Materi profesional di sini yaitu mapel matematika, ya, matematika, karena saya sendiri mapelnya adalah matematika, serta tanggapan mentor. Jadi tanggapan mentor nanti akan saya tampilkan. Oke, pertama kita buka dulu laporan pertama. Nah, laporan pertama adalah materi pedagogik. Nah, materi pedagogik ini sudah saya jelaskan di sini, paparkan. Di materi yang esensial tapi tidak ada di dalam sumber belajar, jadi menurut saya itu adalah contoh bentuk penilaian. Di sini ada contoh bentuk penilaian. Nah, saya jelaskan pada bab penilaian dan evaluasi pembelajaran disebutkan hanya penjelasan saja atau definisinya, namun tidak ada simulasi atau contoh untuk menentukan nilai, baik itu nilai sikap ataupun nilai pengetahuan maupun keterampilan. Ya, jadi perlu diketahui bahwa kurikulum 2013 itu tidak hanya membentuk atau membuat nilai pengetahuan saja, tetapi terdiri dari nilai keterampilan, nilai pengetahuan, serta nilai sikap. Sikap pun itu terdiri dari nilai sikap spiritual maupun sikap sosial. Nah, di sini sudah saya jelaskan seperti ini. Ya, ini adalah materi yang esensial menurut saya, tapi tidak ada dalam sumber belajar. Lalu yang tidak esensial di dalam sumber belajar untuk materi pedagogik menurut saya itu tidak ada. Ya, di sini saya tulis tidak ada. Nah, setelah saya tulis ini saya upload. Nah, ada tanggapan mentor. Jadi mentor itu menanggapi. Ini untuk laporan pertama, laporan kemajuan belajar mandiri ke-1. Nah, di sini untuk mentornya sendiri itu menanggapi bahwa setuju. Jadi mentor itu setuju bahwa teori belajar perlu dipahami secara bertahap, perlu contoh penilaian kurikulum 2013 yang sesuai dengan level sekolah. Jadi ini adalah tanggapan mentor tentang yang saya tulis di laporan. Nah, seperti itu ya. Lalu di laporan kedua ini sudah masuk ke materi profesional, jadi sesuai dengan mapel saya yaitu mapel matematika. Di dalam mapel matematika laporan kedua, materi yang sulit dipahami atau yang susah itu adalah materi di sini peluang. Nah, materi peluang. Nah, materi peluang ini terutama peluang yang melibatkan banyak objek, karena mungkin kalau misalkan objeknya banyak, maka untuk menentukan peluangnya pun akan lebih sulit. Nah, sehingga ini saya sebutkan di sini. Lalu berikutnya adalah materi esensial yang tidak ada. Jadi yang penting tapi tidak ada di dalam sumber belajar. Ada di bab statistik dan fungsi. Jadi ini kalau statistik itu tidak ada min, median, modus. Untuk data tunggal, untuk materi fungsinya tidak ada atau belum dijelaskan pengertian dari domain, kodomain, dan rank. Nah, ada dua ini. Lalu yang berikutnya adalah materi yang tidak esensial atau tidak penting tapi ada dalam sumber belajar. Nah, tapi di sini saya jawab tidak ada, sehingga semua materi yang tertulis itu sudah esensial dan sesuai dengan kisi-kisi PMDG. Nah, ini adalah jawaban saya dan menurut saya. Nah, seperti ini. Lalu tanggapan mentor, jadi mentor itu menanggapi jawaban saya ini sudah saya upload dan ditanggapi modelnya seperti ini. Ini laporan kedua, sudah ada tanggapannya. Tanggapannya adalah bagus dalam mengkritisi modul, kesulitan pada materi peluang, dan cara mengajarkannya perlu untuk didiskusikan. Nah, mungkin nanti ini akan didiskusikan pas proses PLBG nanti.
seperti itu. Jadi saya harus siap-siap untuk membuat atau mendiskusikan apa yang sulit di dalam materi pada bab peluang. Lalu di laporan yang ketiga, di sini saya tulis untuk materi yang sulit dipahami, yaitu berada di bab program linear dan bangun datar. Di dalam program linear, ini yang menurut saya sulit, itu terutama pada subbab membuat model matematika dari soal cerita. Nah, ini biasanya siswa itu kesulitan dalam merubah kalimat atau kalimat ya menjadi variabel x maupun variabel y. Jadi di sini banyak siswa yang kesulitan, apalagi dari soal cerita itu nanti dibuat kalimat pengecoh atau mungkin kalimat yang sebenarnya tidak diperlukan dalam istilahnya dalam soal, tapi di situ muncul. Nah, itu mungkin nanti malah membuat konsentrasi siswa itu akan buyar atau bubar ya istilahnya. Nah, seperti itu. Lalu pada bab bangun datar, itu yang menurut saya sulit itu terletak pada menentukan keliling gabungan bangun datar. Jadi ada bangun datar yang merupakan gabungan ya, nanti ada arsirannya. Nah, itu arsirannya nanti kalau dicari kelilingnya itu mungkin dirasa sulit karena biasanya siswa itu kesulitan untuk menentukan kelilingnya, padahal itu kalau sudah mengerti konsepnya maka itu akan lebih mudah. Nah, tapi ini karena banyak yang kesulitan dalam menentukan keliling bangun datar sehingga ini saya anggap sulit. Kemudian materi yang esensial tetapi tidak ada dalam belajar. Di sini ada di bab persamaan kuadrat serta sistem bilangan real dan perpangkatan. Di persamaan kuadrat ini yang harusnya muncul atau ada itu pada bab persamaan kuadrat. Di sini kurang materi yang menjelaskan cara menentukan akar persamaan kuadrat. Jadi menentukan x1 dan x2-nya itu belum ada di dalam modul. Padahal di dalam modul itu sudah mengusulkan x1 dan x2, Pak. Nah, sedangkan untuk menentukan x1 dan x2-nya itu tidak ada. Lalu dalam bab sistem bilangan real dan perpangkatan yang belum ada adalah materi logaritma. Jadi logaritma itu penting menurut saya, dan itu mungkin gabungan dengan bilangan pangkat serta akar sehingga harus bersatu atau menyatu dengan materi logaritma ini. Jadi perlu ada. Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah materi yang tidak esensial tetapi ada dalam sub belajar. Nah, di sini saya tulis tidak ada. Jadi tidak ada materi yang tidak esensial. Semuanya esensial di dalam laporan ketiga ini. Jadi seperti itu ya. Ini adalah tulisan saya. Ini menurut saya. Nah, untuk mentor sendiri menanggapi ya, laporan ini sudah saya upload dan menanggapi seperti ini. Laporan ketiga, tanggapannya adalah sudah bagus, tingkatkan terus kecermatannya khususnya pada materi yang tidak esensial ya, karena tadi saya tulis itu sudah esensial semua, padahal kemungkinan sih karena mungkin kekurang cermatan saya dalam mencari materi yang tidak esensial sehingga ini harus cermat lagi mencari materi yang tidak esensial atau tidak penting seperti itu. Nah, di laporan terakhir di sini, laporan keempat, materi yang sulit dipahami itu adalah bab sejarah ya, filsafat matematika. Karena sejarah itu banyak nama-nama tokoh yang harus diingat. Nah, karena banyak yang diingat ini yang menurut saya itu sulit karena tidak bisa semuanya dihafalkan. Nah, apalagi setiap materi itu akan ada tokoh-tokoh ya. Jadi materi ini nanti tokohnya siapa, materi 1, materi 2 itu materinya tokohnya apa, siapa, dan ada semuanya di situ. Nah, itu tidak bisa dihafalkan satu persatu. Materi yang esensial atau yang penting tapi tidak di dalam belajar yaitu terletak pada alat peraga dalam geometri ruang. Nah, di sini di alat peraga ini tidak dimunculkan atau tidak ditampilkan contoh alat peraga yang sudah jadi cuma pengertian saja atau fungsi atau cara atau syarat-syaratnya, tapi tidak dimunculkan contoh bentuk istilahnya bentuk alat peraga. Nah, ini sudah saya tampilkan contohnya seperti ini. Jadi mungkin ini harusnya ada di dalam sumber belajar. Jadi kita tahu yang namanya alat peraga itu seperti apa bentuknya.
Terus di bab yang 13 ini ada alat ukur dan alat hitung, tapi di sana tidak diberikan simulasi cara menggunakan alat ukur. Jadi cuma disebutkan nama-nama alat ukur saja, tapi tidak dimunculkan atau tidak diberikan simulasi atau cara-cara menggunakan alat ukur. Nah, misalkan seperti ini dan seterusnya. Untuk yang materi yang lain tidak ada ya. Lalu yang materi yang tidak esensial atau tidak penting tapi ada di dalam belajar. Nah, yang tidak esensial di laporan keempat ini ada, yaitu pada bab sejarah dan filsafat matematika. Jadi di sana itu indikatornya adalah menggunakan karakteristik matematika di sekolah, tetapi pada subbabnya di sana ada penulisan angka-angka kuno, baik angka Mesir, Yunani, Cina, Hindu, Arab, dan seterusnya. Dan ini yang menurut saya itu tidak penting dan tidak usah dimunculkan sebenarnya di dalam modul laporan keempat ini. Jadi yang menurut saya tidak penting adalah penulisan angka-angka kuno seperti itu. Nah, laporan ini sudah saya upload dan Mater pun sudah menanggapi seperti ini. Nah, ini laporan 4, ini tanggapannya. Tanggapannya adalah sudah bagus, perlu pertajam lagi dalam mencermati materi yang esensial. Jadi mungkin saya itu kurang cermat dalam menguraikan materi yang esensial, dan siapkan untuk didiskusikan pada waktu PLBK nanti ya. Jadi saya harus siap-siap untuk mendiskusikan pas nanti pelaksanaan ya. Itu semuanya sudah saya munculkan, sudah saya jelaskan. Nah, ini mungkin bisa untuk panduan bagi Bapak Ibu yang belum mengupload laporan 1 sampai 4-nya, atau mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki. Silakan bisa sebagai panduan tanggapan mentor untuk laporan saya. Oke, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.